Kalau seseorang mendalami perkembangan janin ya dalam pandangan sains saja, tapi belum pernah membuka pandangan agama, berarti itu sains dan agama masih berdiri sendiri. Dia tidak mengalami konflik, tidak berkonflik, tidak. Jadi terminologi dalam pengetahuan keagamaan yang berbicara sains mungkin saja berbeda, tapi beda itu bukan berarti tidak sama, tidak ada hubungannya sama sekali, tidak. Sempat disinggung sedikit tentang pengintegrasian antara ilmu biologi dengan Islam di dunia pendidikan. Ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak cara mengintegrasikan antara ilmu kebiologian dengan keislaman di lingkungan sekolah, khususnya saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Biokes Biologi Podcast. Bersama kami Duta Tadris Biologi tahun 2023. Ada saya Putri Regita Cahyani. Dan saya Ferry Irawan. Hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ya kan Bu? Ya betul sekali, sangat istimewa dan tentunya inspiratif sekali Pak. Langsung sambut saja gak sih Bu? Oke, kita langsung sambut saja. Ada beliau Bapak Didi Nur Jamaluddin MPD. Selamat datang Pak Didi di Biokes Biologi Podcast. Ini sore ya Pak atau masih siang ya Pak ini? Di bulan Ramadan sore Bu. Oh, Ramadan sore. Iya. Suasana sudah sore ya. Iya. Sebelumnya kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Didi. Betul sekali. Iya, telah meluangkan waktu untuk datang di Biokes ini. Betul sekali. Tanya kabar dulu gak sih? Iya, ini mau tanya kabarnya Pak Didi. Pak Didi bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat, dan saya izin menyampaikan salam untuk semuanya di teman-teman semuanya Tadris Biologi ataupun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Iya, Ya. iya, Pak. Apalagi di sore hari tidak menjadi lemes gitu ya, tapi tetap semangat gitu. Sore hari ini kita isi dengan podcast ya Pak. Biasanya kan ngabuburit kalau sore itu. Ya, betul. Oke, langsung saja ya Bu biar mengestimasi waktunya itu. Oh begitu, iya Iya. baik Pak, boleh. Ini kita mau bincang-bincang tentang Temanya dulu Bu. Iya, temanya tentang embriologi Pak. Iya. Embriologi. Waduh, ini sangat menarik sekali ya kan Pak Didi. Mengingatkan masa kecil kita, Iya. tapi kita tidak mengingatnya. Tidak bisa mengingat dong Pak. Iya, tidak bisa mengingat. Karena itu beda alam ya. Iya. Betul sekali. Embriologi dalam perspektif Sains dan Islam. Jadi ada gabungan Pak, sains sama Islam. Wah, ini menarik sekali. sangat menarik, mengintegrasikan dua bidang keilmuan. Betul sekali. Oke, pertanyaan pertama apa Bu? Oke, ini langsung ke pertanyaan pertama ya Iya, Pak. pertanyaan Ini Pak pertama, Didi. ya. Wah. Iya, aduh. Pertanyaan yang pertama itu menurut Pak Didi, ilmu sains dan keislaman itu bagaimana sih Pak kedudukannya? Apakah antara keduanya itu saling bertolak belakang, saling menguatkan, atau berdiri sendiri-sendiri Pak, ilmu sains dan keislaman itu? Sains dalam artian itu ilmu biologi Pak terkhususnya. Ya. Terima kasih Mbak Putri dan Mbak Ferry atas pertanyaannya, bahwa sains dan ilmu agama itu sejatinya memiliki hubungan yang saling mengisi ya. Namun dalam perkembangannya, dalam praktek keagamaan itu tidak selamanya suatu masyarakat ataupun komunitas ilmu itu mau untuk mendialogkan atau mengintegrasikan. Bahkan kalau dalam perkembangan sebelumnya, bahwa agama dan sains di daerah Eropa dulu, di luar Islam, itu agama dan sains pernah berkonflik
tidak memiliki titik temu, sehingga ini menjadi perdebatan yang sangat runcing. Mungkin dulu sebelum kemajuan Eropa, Islam dan sains pernah mengalami perdebatan. Kemudian sains dan Islam itu sudah mulai mengalami dialog hubungan yang sangat harmonis, mengalami kemajuan di saat perkembangan ilmuwan-ilmuwan Muslim, diantaranya Ibn Rushd dan seterusnya. Itu adalah mulai awal-awal Islam dan sains mulai berdialog, berkembang menjadi lebih baik, saling mengisi, sehingga posisi sains dan agama dalam hal ini Islam itu bisa saja itu terpisah, bisa saja itu berdialog, tergantung suatu masyarakat ataupun komunitas ataupun seseorang itu sendiri. Hal yang paling sederhana masalah misalnya tentang kajian yang populer misalnya adalah tentang ini di luar tentang perkembangan janin misalnya ya, tentang vaksin saja. Sejauh mana suatu agama, suatu komunitas, mungkin saya menyebutnya suatu komunitas ataupun suatu agamawan menganggap bahwasanya vaksin ini menjadi suatu hal yang dibutuhkan misalnya. Kalau memang ini suatu dibutuhkan dan dalam pandangan sains dan agama ini ya, memang saling mengisi, saling menguatkan, maka disitulah dialog agama dan sains bisa terjadi. Ataupun ketika orang belajar secara khusus pada embriologi ataupun perkembangan janin, kemudian seorang mahasiswa ataupun seorang guru ataupun dosen sedikit membuka tentang bagaimana ayat-ayat penciptaan proses perkembangan janin atau perkembangan manusia, itu sesungguhnya sudah membuka dialog pengetahuan antara sains dan agama. Sebaliknya, kalau seseorang mendalami perkembangan janin ya dalam pandangan sains saja, tapi belum pernah membuka pandangan agama, berarti itu sains dan agama masih berdiri sendiri. Dia tidak mengalami konflik, tidak berkonflik, tidak. Akan tetapi dia masih sendiri-sendiri, masih jalan sendiri-sendiri. Jadi mungkin saja orang yang menjelaskan perkembangan janin itu adalah orang agamawan, orang yang menjelaskan perkembangan janin dalam pandangan sains itu saintis atau dokter. Mohon maaf saya ulang lagi. Orang yang menjelaskan perkembangan janin dalam pandangan teks Al-Quran ataupun agama adalah mereka yang ahli agama. Kemudian orang yang menjelaskan perkembangan janin secara saintifik itu adalah mereka dari dokter, dari sains misalnya. Itu masih terpisah-pisah seperti itu, berarti agama dan sains masih berdiri sendiri. Itu Mbak Putri dan Mas Ferry. Jadi ilmu biologi dengan keislaman itu ada kalanya berdiri sendiri-sendiri, ada kalanya juga saling menguatkan gitu ya Pak? Mungkin lebih tepatnya posisi sains dan agama itu sejatinya memiliki saling mengisi, saling memiliki keterkaitan. Tapi dalam prakteknya itu tergantung suatu komunitas, suatu individu, seorang muslim apakah dia mau untuk mengaitkan atau tidak. Ya. Berarti tergantung individunya. Tergantung individu apa? Ataupun komunitas tingkat keilmuannya itu mau untuk mendialogkan atau tidak. Walaupun sejatinya yang menarik, sains itu juga memiliki keterbatasan. Di dalam buku Campbell, dia menjelaskan secara jujur, hebatnya orang sains itu. Ini yang menarik di sains ya, Mas Ferry dan Mbak Putri. Sains itu orangnya jujur. Yang pertama dia mengatakan bahwa kami sains itu punya keterbatasan. Kami tidak bisa melihat sesuatu yang tidak kasat mata atau goib. Jadi kami tidak bisa menjelaskan tentang jin, tentang malaikat, tentang setan. Sains nggak bisa. Itu nggak bisa. Apalagi tentang sesuatu yang tidak bisa terlihat seperti roh sekalipun, sains tidak bisa melihat
melihat dalam sains tidak bisa menjelaskan secara utuh sesuatu yang tidak terlihat seperti jin, setan ataupun ruh. Walaupun mungkin ada kajian-kajian yang mengarah kepada metafisik, yaitu silakan. Tapi di Campbell sendiri menjelaskan seperti itu. Ya, itu seperti itu. Oke. Jadi apa maknanya? Gimana Pak bisa? Jadi ilmu sains terkhusus biologi itu juga memiliki keterbatasan, ya kan Pak, di mana ada beberapa ruang lingkup yang tidak bisa dikaji oleh ilmu sains itu sendiri. Betul. Ya, salah satunya seperti yang telah disebutkan tadi, ilmu sains itu tidak bisa masuk ke dalam ranah yang sifatnya gaib atau abstrak. Betul. Nah gitu, itu hanya bisa dikaji oleh ilmu keagamaan. Ya betul. Tapi ada ruang dialog untuk ketemu. Ada ruang dialog untuk ketemu, untuk bisa mendialogkan sesuatu yang karakteristik sains kan sesuatu yang teramati. Kalau bisa teramati, maka sains itu bisa menjelaskan fenomena atau penjelasan dalam teks keagamaan itu bisa. Termasuk tadi perkembangan janin itu bisa. Saling mendukung gitu ya? Iya, saling mendukung. Tapi tadi catatannya tadi dialog antara agama dan sains tergantung suatu individu dan komunitasnya yang tadi saya sebutkan. Andaikan ada seorang guru, seorang mahasiswa, dia menjelaskan perkembangan janin dalam pandangan sains misalnya, dia yang jelaskan adalah menurut pandangan sains saja, secara ilmiah saja gitu. Dia tidak pernah membuka teks keagamaannya, tidak pernah membuka suatu sumber keagamaan seperti Al-Quran ataupun hadisnya seperti apa. Ya selamanya berarti sains dan agama masih berdiri sendiri, terpisah, belum berdialog. Jadi sangat dipengaruhi oleh suatu komunitas ilmuwan ataupun suatu individu mau tidak untuk mendialogkan. Jadi pertanyaannya adalah mau untuk mendialogkan antara agama dan sains atau tidak. Itu. Gimana teman-teman dapat dipahami ya tadi? Semoga aja bisa dipahami ya Bu. Iya. Tapi hebatnya ilmu biologi itu tadi kan Pak Didi bilangnya kalau kayak yang abstrak itu nggak bisa dilihat gitu ya Pak dalam ilmu biologi kayak Dalam tadi hal gaib. hal gaib ya, hal yang gaib kayak jin, terus setan kayak itu kan dalam malaikat itu nggak bisa dilihat. Tapi hebatnya ini anak sains tuh dia tuh mengamati suatu hal-hal yang kecil gitu ya Pak, kecil kayak amoeba, terus sel-sel, makhluk hidup, pokoknya unit terkecil itu kita amati gitu, kita perhatikan itu. Masya Allah sekali anak tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya Bu. Iya. Itu kata kuncinya, kalau dia menggunakan alat itu bisa teramati, maka sains akan mengakuinya. Iya. Misalnya tadi mungkin Mbak Putri pernah belajar tentang organel, mitokondria, amoeba, kemudian nukleus. Itu kan sesuatu yang tidak bisa terlihat secara kasat mata. Iya, tidak bisa dilihat. Bisa dibilang itu tidak ada gitu ya. Iya. Tapi ketika saya menggunakan alat bantu berupa mikroskop bisa, itu sebagai ilmu, itu ada gitu. Makanya pernah saya suatu ketika ada dosen bahasa Arab bertanya kepada saya. Dia bertanya tuh begini, bakteri itu hewan atau tumbuhan? Itu dosen bahasa Arab bertanya kepada saya. Nah saya jawabnya bingung. Ya tidak hewan, tidak tumbuhan. Lalu apa? Ya bakteri adalah bakteri gitu. Bakteri punya kingdom sendiri. Kingdom sendiri ya. Tapi kalau dilihat ditelusuri lebih lanjut, memang bakteri sendiri tidak disebutkan secara khusus di dalam naskah keagamaan kita gitu ya. Yang paling populer adalah tentang tumbuhan dan hewan. Itu hanya sedikit saja. Kadang dialog itu muncul antar disiplin ilmu, antara bahasa Arab dengan biologi gitu ya. Nanti mungkin kita kembali kepada topik kita. Oke Pak, lanjut aja Pak. Kembali ke topik pembicaraan kita tentang embriologi. Saya punya pertanyaan yang sangat apa ya? Wow. Sangat wow ini kepada Pak Didi. Pertanyaannya itu, dalam pandangan sains, proses pembentukan manusia itu seperti apa, Pak? Dalam pandangan sains, proses pembentukan manusia itu seperti apa?
Kalau di dalam Al-Quran itu kan dari segumpal darah gitu ya Pak. Nah ini kalau dari sains, pandangan sains itu seperti apa Pak Didi? Oh ya, ya. Ada pandangan sains ini mungkin sudah menjadi informasi yang populer di kalangan mahasiswa bahwa perkembangan janin itu dimulai dari pertemuan antara sperma dan ovum itu di tuba falopi, di organ reproduksi perempuan. Ya, jadi sperma dan ovum bertemu dulu, kemudian akan berkembang menjadi dari awalnya masing-masing satu sel sperma, satu sel ovum bertemu akan membentuk zigot. Zigot nanti akan berkembang menjadi 2 sel. Jadi awalnya 1 tuh, nanti berkembang menjadi 2 sel yang kita kenal dengan sebutan morula. Nanti akan berkembang kelipatannya 2, 4, 8, seterusnya sampai kemudian terspesifikasi menjadi blastula. Nah, blastula itu ya. Blastula ini kemudian nanti akan berkembang menjadi gastrula. Nah, blastula ini nanti akan menuju ke dinding rahim, nanti akan masuk tuh blastula itu ke dinding rahim. Ya, ke dinding rahim atau sering dikenal sebagai uterus, ya, masuk ke dalam dinding rahim, nanti akan berkembang menjadi gastrula. Ya, gastrula ini seperti bola sudah, tapi sudah berbentuk gastrosol. Bagian tengahnya itu sudah ada lubang itu gastrosolnya. Nah, nanti sudah terbentuk juga 3 lapisan embrionik gitu, yang akan membentuk kulit, tulang, dan organ bagian dalam. Jadi manusia itu sebetulnya yang seperti ini berawal dari itu, seperti bola itu, sel yang bentuknya bola. Nanti akan memanjang bentuknya gastrula, kemudian akan membentuk neurulasi, kemudian sampai organogenesis, sampai terbentuklah organ. Itulah perkembangan janin dalam pandangan sains, dan kurang lebih 1 bulan itu sudah hampir menyerupai bentuk manusia. Ya. Kemudian sempurna itu 2 bulan. 2 bulan itu sudah sempurna. Itu sains. Dan itu semua sudah hidup itu sebetulnya. Jadi ciri dari kehidupan kalau kita dulu belajar di sekolah dasar itu tumbuh dan berkembang. Iya. Ini bukan cerita tentang perut. Jadi sesuatu sel yang bisa tumbuh berkembang itu sesungguhnya dia hidup. Ya. Nah, itu 2 bulan sudah sempurna bentuknya. Oh, itu kan katanya 2 bulan itu kan udah sempurna bentuknya. Ya. Itu kalau mau tanya Pak, kalau yang di luar bicara itu tuh kayak bayinya tuh dengar gak sih Pak sebenarnya itu, apa belum terdengar ya Pak? Belum dengar ya Pak kalau usia 2 bulan di kandungan kayak gitu? Oh, untuk ukuran mendengar atau tidaknya ya sesungguhnya itu kan di dalam alam di sini ya, alam alam rahim atau dalam kandungan. Kita tidak bisa mengklaim bahwa dia bisa mendengar atau tidak. Akan tetapi kajian ilmu itu cukup variatif bahwasanya perkembangan janin itu bisa distimulus dari luar, termasuk suara, diajak bicara. Itu nanti aspek secara psikologis. Kita yakini bahwasanya kita sendiri besar hidup itu kan tidak aspek secara biologis saja, akan tetapi secara psikologis juga akan mempengaruhinya. Saya pikir janin, kemudian perkembangan janin ketika didengarkan kalimat positif ataupun ayat-ayat Al-Quran, saya pikir itu akan mendukung lebih secara spiritual. Kita punya prasangka, seorang ibu kan punya berbaik sangka, mudah-mudahan dengan didengarkan ayat-ayat Al-Quran dia lebih bisa mengenal keagamaan lebih dini dibandingkan mungkin dengan lagu-lagu rock mungkin ya. Nendang-nendang ya Pak. Nanti malah joget di dalam perut Pak. itu jadi perkembangan janin dalam pandangan sains seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali ya Luar Pak. biasa sekali dari yang kecil
zigot, Iya, langsung berkembang menjadi apa tadi, Bu? blastula, terus jadi seperti bola tadi. Seperti bola terus membelah lagi Iya. menjadi lebih banyak sel-selnya. sampai menjadi organisme ya Pak. Menjadi individu ya. Oke, itu tadi yang menurut apa itu sains, Bu. Iya. Sekarang yang menurut agama ini gimana? Iya. Dalam pandangan agama ini bagaimana Pak proses pembentukan manusia? Oh iya. Iya. Banyak disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis tentang pembentukan manusia itu sendiri. Iya. Oke. Jadi ada hal yang menarik kalau berbicara tentang bagaimana dialog agama dan sains, dalam hal ini Islam, itu diantara proses yang dijelaskan secara cukup detail itu diantaranya adalah perkembangan janin. Ya, ini diantaranya di Quran surat Al-Mu'minun. Itu bahwasanya manusia itu berawal dari suatu nutfah. Nutfah itu ya. Nutfah ini adalah seperti air mani menyebutnya. Ya, air mani nutfah. Jadi tidak ada dalam teks agama menyebut sebagai sel sperma, tapi adalah nutfah sebutannya. Kemudian nutfah ini akan berkembang menjadi suatu alaqah, ya, segumpal darah, alaqahnya. Kemudian alaqah ini nanti akan berkembang menjadi suatu mudghah, menjadi segumpal daging. Oke. Sebutannya seperti itu. Apa ya Pak? Nutfah, alaqah, Mudghah. Mudghah. Iya. Maksudnya. Sementara ini tidak ada nama-nama dari mahasiswa yang namanya alaqah, nggak ada. Oh juga nggak ada ya. Kalau ini Siti alaqah kan nggak ada ini yang dari masih. Masa namanya Siti segumpal darah. Ya. Jadi kemudian mudghah ini nanti akan berkembang menjadi lahma. Lahmun. Daging. Itu akan segumpal daging ini nanti akan dibungkus atau akan berkembang tulang belulang. Oke. Kemudian lahmun ini akan berkembang lagi menjadi idom. Idom itu akan berkembang menjadi dari tulang belulangnya akan dibungkus daging lagi, gitu. Jadi segumpal daging muncul tulang, nanti akan dibungkus daging lagi, gitu. Itulah proses penciptaan manusia ya, dari pandangan agama, dari nutfah, alaqah, mudghah, kemudian setelah mudghah menjadi lahmun, kemudian menjadi idoman, itu tadi akan dibungkus daging tadi. Nah, kemudian itulah proses penciptaannya. Ya. Masya Allah banget ya Bu ya. Di dalam nas Al-Quran sudah disebutkan Ya. jauh sebelum ilmu biologi itu berkembang. Iya. Masya Allah sekali. Dan di akhir ayat itu disebutkan akan diciptakan dalam bentuk-bentuk lainnya. Jadi wujud-wujud lainnya mungkin saja di situ dijelaskan nanti akan berkembang menjadi tangan, akan berkembang menjadi kaki dan seterusnya. Tapi itu adalah dasar ya, dasar dari perkembangan janin seperti itu. Ya. Dan di ujung ayat itu disampaikan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi fatabarakallahu, maka kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ini dalam upaya untuk ahsanul khaliqin, menciptakan sebaik-baik penciptaan. Jadi itu di ujung ayat Al-Mu'minun itu tadi. Sehingga tadi Pak Didi bilang, kalau kalian belajar biologi, embriologi, kamu belajar sains saja, ya sebetulnya kamu masih sendiri, belum berdialog. Tapi kalau kamu sedikit membuka ayat tentang itu, ya, tentang penciptaan manusia, maka kemudian kamu sudah mulai mendialogkan
sudah mulai mengintegrasikan itu. Sebetulnya nggak apa-apa. Sekarang itu sangat didukung pengetahuan itu oleh buku-buku, termasuk Kementerian Agama juga sudah membuat proses penciptaan manusia mungkin dengan tambahan tafsirnya gitu. Jadi menurut saya bukalah, kalau kamu ingin mendialogkan, bukalah teks-teks keagamaan kita. Kalau masih sesuatu yang ragu dan seterusnya, itu itu nanti ditelusuri dengan tafsir. Tapi satu hal yang menjadi catatan bagi Pak Didi adalah proses penciptaan manusia dan apapun terminologi antara sains dan agama itu tidaklah sama persis. Tadi disebutkan zigot, morula, blastula, di sini disebutkan nutfah, alaqah, mudghah, lahman dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang berbeda. Tapi dari perbedaan istilah ini memiliki titik temu yang sama. Dan kalau kamu ingin menghubungkan bisa. Ya sama seperti halnya orang menyebut nama-nama hewan itu kan juga masing-masing daerah beda-beda ya. Iya. Beda-beda. Apa ya yang beda jelas apa ya misalnya ya? Apa ya, Bu? Apa ya? Ya misalnya nama buah saja yang udah. Pepaya itu nama daerahnya apa? Kalau di sini tuh namanya kates, Pak. Itu ya. Itu ya menurut saya seperti itu. Jadi terminologi dalam pengetahuan keagamaan yang berbicara sains mungkin saja berbeda. Tapi beda itu bukan berarti tidak sama, tidak ada hubungannya sama sekali, tidak. Cuma istilahnya aja yang berbeda. Gitu. Sangat menarik sekali ya, Bu. Oke ya. Jadi menjadi semangat, memicu untuk kalian, apalagi calon guru biologi ya. Iya. Kalau saya sih semangatnya dulu, kalau kalian nanti jadi calon guru biologi, menjadi guru biologi, kenapa kamu bisa mengintegrasikan sains dan agama, atau kamu bisa mengajarkan ke siswanya integrasi sains dan agama? Barangkali di antara murid-murid itu ada yang menjadi terinspirasi bahwa oh ya ternyata dalam keagamaan kita ada tentang proses penciptaan manusia, sehingga dia bisa menjadi seorang praktisi yang lebih ya, misalnya menjadi seorang bidan, menjadi seorang dokter, itu seperti itu. Jadi manfaatnya seperti itu, menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Nah, sekaligus juga kita menjadi bahwasanya kita bisa menjadi lebih bersyukur kalau ternyata dikatakan itu bahwa nutfah atau air mani itu adalah sesuatu yang disebut sebagai hina. Jadi apa yang perlu kita sombongkan, kira-kira begitu. Itu di awal kamu dari sesuatu yang kira-kira begitu, sesuatu yang hina. Ada yang bikin saya penasaran, Pak. Kenapa nutfah itu bisa dikatakan hina, Pak? Ya, itu pertanyaan menarik. Sesuatu yang sudah ternaskah di dalam Al-Quran itu bisa jadi itu adalah sesuatu yang jelas. Artinya itu jelas maknanya seperti itu, hina gitu, tidak bisa berubah menjadi oh itu sesuatu yang baik gitu kan begitu. Nutfah kan ada manfaatnya Pak, enggak. Tapi kalau misalnya istilah agama menyebutnya suatu hina, ya kita ikuti saja. Agama itu kan kebenarannya kan hakiki ya. Itu kan begitu ya. Iya enggak Mbak Putri? Iya betul. Ya. Kamu pernah mendengar kan sebutannya nutfah itu sebagai suatu hina? Iya, di dalam Al-Quran. Ya oke. Saya lebih mengambil nutfah ini dalam konteks sosial psikologisnya. Misalnya nih, ada sebuah nutfah, kemudian itu muncul, atau bahasanya mungkin muncul atau tercecer. Kesannya muncul apa? Apakah itu suatu yang wow indah, wow jijik, atau apa kira-kira? Kalau tercecer itu ya menjijikkan. Saya lebih memaknai seperti itu, memaknai secara psikososiologisnya seperti itu, aspek sosialnya seperti itu. Cukup itu saja, saya tidak memaknai lebih begitu. Tapi juga bisa dimaknai hina itu dalam artian kan keluarnya dari lubang yang sama dengan keluarnya urin. Ya mungkin saja orang
bisa saja memaknai seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak secara khusus dijelaskan dalam naskah keagamaan kita, itu boleh saja orang itu memiliki interpretasi apapun itu boleh. Karena di dalam sains sendiri sebetulnya sesuatu yang keluar dari bersamaan dengan urin dan sebagainya itu tidak dikatakan sebagai sesuatu yang hina. Buktinya kencing, air kencing itu juga tidak disebutkan hina, tidak ya. Tapi itu hal yang biasa saja. Dalam pandangan sains itu juga sama, itu tidak disebutkan itu sebagai sesuatu yang hina, itu juga tidak. Sains ya biasa itu sebagai sistem ekskresi kalau kencing, kemudian kalau sperma ataupun air mani itu masuk dalam sistem reproduksi. Saya membolehkan saja Mas Ferry menyebut seperti itu. Oke, tadi sempat disinggung. Disinggung Pak. Iya, tadi sempat disinggung sedikit tentang pengintegrasian antara ilmu biologi dengan Islam di dunia pendidikan. Iya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sih Pak cara mengintegrasikan antara ilmu kebiologian dengan keislaman di lingkungan sekolah khususnya saat kegiatan belajar mengajar berlangsung? Oke, menarik sekali dari pertanyaan Mas Ferry. Saya mengkategorikan dua ranah secara umum kalau kita ingin mengintegrasikan sains dan agama. Ya, kalau kita tinjauannya adalah menggunakan capaian hasil belajarnya taksonomi Bloom. Yang pertama adalah level pengetahuan atau area pengetahuan atau aspek pengetahuan itu yang misalnya adalah kita seringkali mengaitkan tentang ayat, mengaitkan tentang teks-teks keagamaan, itu ya level-level pengetahuan itu silakan itu. Dan yang paling utama adalah didialogkan, dimaknai apa hubungannya. Nah, kalau memang ada secara khusus ya silakan itu dikaitkan. Tapi kalau tidak ada secara khusus, itu yang menggunakan kaidah ayat-ayat yang bersifat umum seperti tadi saya sebutkan. Kalau kita ingin menjelaskan bakteri apa Pak? Ya bakteri pakai ayat umum saja bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Sekalipun itu kecil bentuknya bakteri, itu tidak ada yang sia-sia. Itu sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan manusia. Ya, dan berbagai macam makhluk lainnya yang kecil-kecil. Itu menggunakan kaidah umum, ayat-ayat bahwasanya Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Itu kan ada tuh Rabbana ma khalaqta hadza batila, itu kan pakai dasar itu sudah cukup. Jadi tidak harus persis gitu, tidak. Kemudian yang kedua itu adalah pada level sikap. Jadi bagaimana menanamkan keyakinan bahwasanya kita itu dulunya adalah sesuatu yang tidak memiliki daya kekuatan apapun, tapi Allah kasih kita rezeki, kemudian kita besar, janin besar, tumbuh besar sampai kemudian lahir kita ke bumi, sampai kita sudah besar seperti ini. Itu kan suatu proses yang luar biasa, dan kita tahu bahwasanya kita itu hasil dari seleksi. Dari sekian ribu jutaan sperma, hanya satu yang masuk yang fertilisasi sempurna, itulah diri kita. Maka kemudian muncullah suatu motivasi saat kamu kondisi down, maka kamu jangan berputus asa bahwa kamu dulu itu adalah orang yang diberi anugerah yang terbaik. Makanya fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah sudah bilang seperti itu, kamu sudah sebaik-baiknya penciptaan, maka kamu jangan sia-siakan diri kamu jangan sampai ketika down malah kamu merasa saya ini tidak ada manfaatnya, kayaknya ilmu saya tidak terlalu banyak gitu, kayaknya saya tidak punya potensi apa-apa. Jangan merasa minder seperti itu. Sejatinya manusia sudah dianugerahi, tinggal itu dicari gitu ya. Bangunlah motivasi-motivasi seperti itu untuk menjaga lingkungan gitu. Karena ada sesuatu yang menarik sains dan agama kalau ini berinteraksi,
kadang agama mengajarkan kita untuk bersyukur, bahkan sering ngajak untuk bersyukur, berusaha. Tapi sains itu ada satu sisi positifnya. Sains itu mengajarkan untuk solusi, mencari solusi. Itu ya, mencari solusi. Itu sains loh. Mohon maaf, di luar teks ini ya, teks apa namanya, tema kita. Mohon maaf, di luar tema kita. Misalnya tentang hujan saja. Sains itu sudah berkembang, ada modifikasi cuaca coba. Kalau kita seorang agama mengajarkan kita untuk bersyukur anugerah hujan, tapi sains kalau sudah hujannya berlebih dan itu mengancam banjir, ini kan musimnya banjir, hujan lebat nih, sudah mengancam seperti itu, sudah sains sudah mengajarkan untuk dimodifikasi cuacanya. Ya, terkait dengan perkembangan janin juga sama. Sains mengajarkan, nah ini yang dulu populer banget, asam folat. Yang dulu sempat kepleset apa? Asam sulfat. Ya, ini bukan menyindir pasangan calon tertentu ya. Ya. Asam folat diyakini dalam pandangan sains adalah bisa membantu perkembangan janin secara sempurna, asam folat ini. Maka sains memberikan solusi seperti itu. Agama mengajarkan untuk berdoa dan sebagainya. Itu agama. Sains mengajarkan ini loh, nutrisi yang perlu ditambahkan, ditingkatkan dalam ibu hamil adalah asam folat. Ya. Jangan kepleset. Tapi kita jadi generasi yang memaafkan ya, jangan menjadi bulian ya. Ya, jadi kita sekarang kan menjadi seorang generasi yang memaafkan. Oh, itu mungkin keliru menyebutnya gitu ya. Nggak apa-apa, kita lanjut saja. Yang penting itu edukasinya seperti itu. Oke, ya. Selanjutnya Pak. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bapak. Iya, terakhir. Wah, sekali selesainya ya. Karena durasinya sudah tak terasa, sudah berapa menit? 30 menit. 30 menit. Iya. Nanti kalau kelamaan juga para penonton nanti jenuh. Iya. Pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, oke. Oh, Budut aja. Oh, aku aja. Iya. Oke, tadi kan membahas tentang kalau menjadi calon guru mengintegrasikan antara ilmu biologi sama ilmu Islam tuh seperti apa gitu ya. Nah, sekarang apa sih Pak dampak positif bagi siswa dan guru apabila dalam KBM biologi ini terdapat sisipan ilmu-ilmu keislaman seperti itu, enggak ilmu biologi saja tapi ilmu keislamannya juga diikut sertakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Oh iya, ini pertanyaan menarik, apalagi untuk mahasiswa dari Tadris Biologi ya. Ya tentu manfaatnya banyak ya, bahwa secara tidak langsung kita juga mentadaburi ya dari beberapa ayat ataupun nasihat ya. Agama itu kan sejatinya nasihat. Yeah. Agama itu kan nasihat kan? Iya. Ya kan? Jadi kan proses penciptaan manusia dalam pandangan agama itu diceritakan itu kan sebetulnya sebagai nasihat untuk kita ingat gitu ya. Kemudian juga sekaligus untuk mengajak anak-anak berpikir secara lebih variatif ya. Jadi mereka yang mungkin di MAN gitu ya, yang sudah banyak mengkaji tentang pembelajaran akidah akhlak, agama Islam dan sebagainya, cobalah dikaitkan dengan biologi, ini kan akan memiliki makna. Walaupun penuturan di lapangan memang kadang anak-anak mengalami kesulitan dalam menghubungkan. Sebetulnya menurut saya sih hubungan antara sains agama bisa dibuat mudah, bisa dibuat mungkin lebih kompleks gitu ya. Yang mudah ya tadi kita mengajarkan tentang sikap ya secara keagamaan dengan teks-teks hubungan antara sains dan agama itu. Karena kita perlu juga diingat untuk mengajarkan hubungan sains dan agama, keislaman khususnya di madrasah itu mungkin akan lebih mudah, lebih enak untuk kita mengaktualisasikan secara luas. Tapi bagi kita kalau ingin mengajarkan di jenjang sekolah umum misalnya, dan kita ingin mengajarkan dan kita kemudian
mengutip suatu ayat, mungkin ini akan menjadi suatu permasalahan bagi agama lain misalnya, ya kita bisa masih mengajarkan dalam konteks sikap, ya kan? Sikap itu bisa seperti itu. Kalau memang keagamaan siswanya beragam, jadi kita mengajarkan tentang sikap, mengajarkan tentang spiritual itu bisa, ya. Ataupun juga mungkin saja, boleh saja mereka yang beragama Islam itu diberikan pertanyaan-pertanyaan atau proyek yang mengarah ke keagamaan agama Islam itu juga bisa. Artinya studi kasus yang mengarah dialog antara agama dan keislaman. Jadi seperti itu, jangan sampai ingin mendialogkan pandangan agama dan Islam ini kemudian dianggap susah gitu. Misalnya merasa saya kan bukan ahli agama, saya kan bukan ahli tafsir, saya takut menafsirkan ayat gitu. Hello, hari ini guys, kita itu bukan sedang menafsirkan ayat loh. Kita sedang mendialogkan atau menghubungkan bagaimana pandangan agama dengan pandangan sains gitu. Itu aja, kita tidak menafsirkan. Ya, jadi kita jangan terlalu overthinking gitu menurut saya, sehingga kita jadinya takut. Saya takut mengaitkan agama, takut salah tafsir. Ya enggak lah, kita kan sudah banyak alat bantu, terjemahan dari kementerian juga sudah ada gitu ya. Kita bisa pakai itu. Kalaupun ada yang muskil, sesuatu yang sulit untuk dipahami, ya kita sampaikan itu, kita tidak tahu persis gitu misalnya. Kita sampaikan apa adanya gitu. Misalnya alaqah ini apa bentuknya ya? Itu saja biarkan mereka para mufassir yang menyebutkan. Kita cuma menyebut terminologi dalam agama itu setelah perkembangan dari air mani akan membentuk menjadi alaqah, itu saja. Nanti alaqah dimaknai apa? Itu silakan. Cuma dalam pandangan misalnya kayak saya misalnya sudah terbayang. Setelah pertemuan antara sperm ovum itu bertemu, zigot, dia akan berkembang menjadi morula seperti bola itu. Cuma bentuknya, jumlahnya bervariasi sampai gastrula itu bentuknya seperti bola. Bayangan saya ketika saya memandang alaqah, ya seperti blastula itu saya akan memaknai. Saya pribadi loh, walaupun mungkin mufassir lain tidak menyebut seperti itu, tapi saya pribadi proses itu memiliki benang merah antara pandangan agama dengan pandangan sains. Itu sih saya pikir itu. Oke. Podcast kali ini sangat menarik sekali ya Bu ya, dari awal tadi. Iya, Pak. Apa aja sih Bu tadi pembahasannya yang dari awal? Pembahasan yang pertama tadi kan tentang pandangan gimana Pak? Tentang dialog antara Islam dengan ilmu biologi itu sendiri. Iya, bagaimana kedudukan ilmu Islam dan ilmu sains itu, apakah saling berkaitan atau berdiri sendiri? Tadi Pak Didi juga menjawab itu berdiri sendiri atau terkaitan itu tergantung individunya. Itu mau dikaitkan atau tidak seperti itu. Bisa berdiri sendiri atau bisa nanti dikaitkan. Oke. Itu. Terus ada lagi proses pembentukan manusia. Ya, proses pembentukan janin. Tadi kalau di ilmu sains dan ilmu Islam itu istilahnya berbeda. Tapi kalau dikaitkan juga bisa ketemu titik temunya gitu loh, Pak. Saling berkaitan. Saling berkaitan gitu. Jadi ya memang kedudukan ilmu sains dan ilmu Islam itu ya bisa saling menguatkan. Gitu. Terus apalagi tadi Pak? Pengintegrasian ilmu biologi dengan keislaman di lingkungan sekolah. Ternyata kita juga bisa Bu, sebagai calon-calon guru biologi bisa mengintegrasikan antara ilmu biologi dengan keislaman, yang mana ini nanti akan memberikan dampak yang positif baik bagi siswa itu sendiri maupun bagi guru. Betul sekali. Itu sangat menarik sekali ya Bu. Iya. Oke. Dan saya pernah punya pengalaman itu begini. Kalau dalam keagamaan kita itu kan Allah meniupkan ruh di usia berapa? 4 bulan. 4 bulan ya. Jadi dalam bahasa keagamaan kita Allah itu meniupkan ruh di usia 4 bulan. Walaupun tadi
dalam pandangan saya dikatakan bahwasanya dari awal itu sampai 2 bulan saja sudah berkembang penuh. Tapi ternyata di usia kisaran 4 bulan itu baru bayi itu bergerak. Nah, jadi ini ada sesuatu yang menarik. Walaupun 2 bulan itu sudah berkembang penuh, di usia 4 bulan itu biasanya orang ibu hamil akan merasakan bahwasanya bayi akan bergerak di usia kisaran 4 bulan itu. Nah kemudian bergerak itulah kemudian bahasa agama menyebutkan itu hidup, itu ditiupkan ruh, karena ruh itu kan dalam pandangan agama sebagai pembeda antara orang hidup dengan orang mati. Orang mati. Betul sekali seperti itu, sehingga sebetulnya ya memiliki hubungan yang apa ya, menurut saya saling berkaitan lah. Jadi perkembangan janin walaupun sudah 2 bulan sudah terlihat sempurna, tapi baru bisa bergerak terasa oleh seorang ibu itu di usia kisaran 4 bulan. Itu terasa gitu, dia nendang dan seterusnya. Mau tanya Pak, ini terakhir ya Pak. Oh ya. Aku pernah dengar cerita itu tuh usia kandungannya tuh udah 9 bulanan Pak, tapi kok masih di dalam perut ya Pak, itu belum keluar, itu karena apa ya Pak, itu faktornya? Kayak 9 bulanan, kayak 10 bulan itu baru keluar gitu loh Pak, lebih dari 9 bulan. Oh gitu. Iya. Ya, yang jelas itu kalau kita perhatikan karakteristik ibu hamil misalnya itu beda-beda memang. Kisaran umumnya adalah sebetulnya 9 bulan. Kalau kamu mau melihat misalnya ada yang lebih lama lagi itu ada ya kan? Ada seorang ulama yang itu malah panjang gitu. Ya. Tapi secara umum kita orang sekarang ini itu umumnya adalah 9 bulan. Dan itu punya keterkaitan dengan cairan di dalam cairan plasenta itu. Itu kalau itu lebih kelamaan itu khawatirnya dia akan berkurang. Ya. Kalau berkurang tentu akan mempengaruhi gerak janin. Maka kemudian segera dikeluarkan. Jadi apa ya? Menurut saya kenapa ada yang 9 bulan lebih kok nggak keluar-keluar? Itu kaitannya sama ya karakteristik orang beda-beda. Mungkin dia lebih kuat gitu ya. Tapi secara medis kalau sudah lebih dari 9 bulan itu baiknya dikeluarkan atau baik secara normal ataupun secara sesar. Ya tentu untuk keselamatan ibunya ya. Coba kalau di dalam itu dibiarkan 1 tahun lebih misalnya, kalau kebesaran gimana nanti? Kan kasihan ibunya kan ya. Berat itu ya, jadi tidur juga nggak nyaman gitu ya. Dan kalau kebesaran kan kemungkinan untuk lahir normal kan lebih sedikit gitu ya. Makanya Allah menakarnya dengan sebutan di dalam kandungan itu adalah 9 bulan. Ya, 9 bulan ya, bukan 9 tahun ya. Pak, kenapa harus 9 bulan? Itu suatu ketetapan yang memang lazimnya pada manusia seperti itu gitu. Jangan disamakan sapi segini, manusia segini ya. Terus hewan tikus misalnya segini, itu sudah ada kadarnya. Jadi kadar itulah yang kemudian dipelajari manusia sebagai ilmu pengetahuan. Masya Allah sekali ya pembahasan kita hari ini. Ya, semoga ada pertanyaan lagi Bu? Udah cukup sepertinya. Ini kayaknya memorinya juga udah penuh Pak. Semoga ini kita belajar tentang tadi ya, tentang perkembangan janin. Kita sebagai anak mungkin ya lebih sayang dengan ibu, bapak ibu gitu ya, bahwasanya kalian dulu kecil mungkin tidak bisa apa-apa, asupan nutrisi aja dari ibu ya. Kalian sudah besar seperti ini ya, jangan sampai menyia-nyiakan ibu. Apalagi kalau ini bulan puasa ini kan mau bantu misalnya dimintai bantuan nggak mau dan sebagainya. Nah, dulu kalian di janin ya itu kan nutrisinya dari ibu. Dan satu lagi, ini juga bisa menjadi pelajaran kalian untuk menatap masa depan. Jangan ragu. Dulu kalian itu ya rizki di dalam kandungan sudah ada yang ngatur toh. Kamu juga nanti di masa yang akan datang juga ada yang mengatur gitu. Makanya jangan risau, jangan khawatir berlebihan. Insya Allah ada jalan rezekinya. Tinggal mau berusaha, mau mengupgrade
keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk masa depan. Itu saja saya pikir ya. Oke. Masya Allah Nah, sekali. ya. Kita dapat pembelajaran yang banyak ya Pak Adi. Iya, Terima iya, kasih iya, untuk iya. Pak Didi Terima kasih, Pak sudah Didi. meluangkan waktunya meskipun bulan Ramadan, tapi Pak Didi tetap semangat terus. Tersenyum. Iya, tetap tersenyum menghadapi kita. Tidak ada tanda-tanda lemes gitu. Lemes nggak ada, Tidak oh, ada justru yang kita ini yang bersemangat. Seperti kita. Iya Pak Didi, Masya Allah Alhamdulillah, banget. ya, Iya. terima kasih. Mungkin itu saja ya. Iya. Soalnya juga memorinya udah penuh itu Iya, kayaknya. ini juga udah sore ya Pak, mau buka puasa ya. Iya. Udah jam 4 teman-teman. Untuk teman-teman semua, kita ingin mengucapkan selamat berbuka puasa juga. Yes, ya. Iya. buka puasa. Oke, Ya. mungkin dari itu saja dari kami. Apabila ada tutur kata yang kurang Oke. berkenan di hati penonton, Ya. kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Oke, See you next assalamualaikum. time.